Bapak Ibu, kita mulai ya Zoom meeting ini. Jadi nanti Zoom ini saya menyampaikan PowerPoint sesuai dengan yang kemarin. Bapak Ibu menyimak langkah-langkah dari kegiatan penuntasan PTSL ini. Nanti akhir dari saya menyampaikan, Bapak Ibu silakan untuk bertanya. Ya, Bapak Ibu bertanya di sana di Zoom ini ada hands up ya atau langsung bisa menanyakan. Ya, hands up bisa menanyakan. Nanti langsung kami jawab di sini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat bertemu di Zoom meeting yang tadinya saya berharap adalah kemarin. Namun dikira kemarin belum tidak maksimal, jadi kami undang kembali Bapak Lurah, warga untuk Zoom meet di pagi hari ini. Ya, mari kita mulai. Sebelum ini, Bapak Ibu terima kasih Pak Lurah, Pak Camat, RT RW yang sudah bisa bergabung di sini. Jadi partisipannya sudah 30 orang, mudah-mudahan bertambah terus. Bapak Ibu, tidak lengkap apabila di Betawi ini tidak dimulai kalau rapat dengan baca pantun ya teman-teman semua. Saya buka dengan pantun yang kemarin sudah saya bacakan. Jakarta Utara, Kota Dermaga. Dipimpin oleh Wali Kota Bapak Ali Maulana. Kita tuntaskan PTSL tahun 2023. Warga masyarakat Jakarta Utara pasti bahagia. Terima kasih itu pantunnya Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita buka PowerPoint kita ya. Ya. Baik Bapak Ibu, PowerPoint kita ya, PowerPoint ini sudah tampil di depan dan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara itu akan melakukan giat penuntasan PTSL di tahun 2023. Jadi PTSL ini terakhir di tahun ini Bapak Ibu. Di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Artinya apa? PTSL yang lalu belum selesai segera inventarisasi dan PTSL yang belum mendaftar segera daftarkan. Dan kegiatan PTSL ini Bapak Ibu dimudahkan oleh pemerintah sehingga masuk ke dalam program strategis, tetapi itu si pemohon sepenuhnya harus bertanggung jawab, harus jujur, harus bukan tanah ini bermasalah. Ya, intinya adalah kejujuran dari pemohon untuk di kemudian hari tanah yang didaftarkan menjadi sertifikat itu tidak bermasalah. Mungkin intinya itu. Baik Bapak Ibu, PTSL itu adalah next dong ya. PTSL itu adalah program strategis nasional untuk bidang-bidang tanah yang belum sertifikat. Ya, yang belum sertifikat, bidang-bidang tanah yang bersertifikat artinya pendaftaran pertama kali. Program PTSL ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Lainnya, PTSL ini adalah untuk menggerakkan roda perputaran ekonomi. Jadi orang-orang yang ingin bermodal, tidak punya modal, maka asetnya ini bisa untuk membantu untuk permodalan. Bapak Ibu, objek PTSL. Siapa sih objeknya PTSL? Bidang tanah mana yang menjadi objek PTSL? Adalah seluruh bidang tanah termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial, serta fasilitas ibadah. Kecuali objek P3MB, BRK 5,
Ahmad, tanah ulayat, rumah negara golongan 3 yang belum lunas atau sewa beli. Terus objek nasionalisasi, yaitu tadi yang saya sampaikan adalah perkecualiannya. Terus subjeknya apa? Seluruh masyarakat, instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, kecuali warga negara asing, BUMN, BUMD, BHMN, badan hukum swasta yang lainnya. Yang paling utama memang sertifikat untuk rakyat. Jadi silakan yang belum mendaftar segera mendaftar ke Pak RT, Pak RW-nya. Kami tidak tidak seperti tahun-tahun yang lalu PTSL. PTSL itu ada pokmasnya, kami sekarang membuka PTSL dengan melalui struktur organisasi masyarakat di bawah, yaitu RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai bupati dan wali kota. Jadi berjenjang sesuai dengan apa yang ada di pemerintahan kita, ya. Jadi tidak mengenal untuk pelaksanaan PTSL sekarang ini adalah kelompok Pokmas ya, kelompok masyarakat. Tetapi silakan berkoordinasi untuk jalannya penuntasan PTSL yang tahun 2023 ini. Jadi tidak perlu pakai ribut ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hanya bidang tanah yang tidak bermasalahlah yang dapat menjadi sertifikat. Artinya bidang yang tidak bisa bersertifikat, satu adalah bidang tanah tumpang tindih dengan aset, baik itu aset pemerintah, aset badan hukum, maupun aset pribadi. Dua adalah bidang tanah yang bersengketa dan berkonflik, baik itu bersengketa waris maupun berkonflik antar pihak. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dulu timeline atau schedule atau rencana. Tolong disampaikan timeline di Excel. Timeline ini menggambarkan rencana kerja kita. Percaya tidak percaya, Bapak Ibu harus percaya. Bapak Ibu, judul tabel di atas ini adalah perumpamaan terkait targetnya. Ini adalah langkah pertama yang terpenting. Saya menampilkan target dengan target penuntasan ini 15.000, tapi sebenarnya angka ini tidak ada. Angka ini adalah sampai dengan hari Kamis minggu depan teman-teman saya akan turun untuk menghimpun data angka ini. Maka Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, teman kami akan datang ke sana untuk menanyakan atau mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang belum selesai, bidang-bidang tanah yang belum didaftar. Ada di samping kegiatannya itu yang seharusnya minggu-minggu lalu itu dikerjakan oleh kita. Coba saya bacakan ya. Yang pertama, bisa dibesarin. Penyusunan database pemohon berkas fisik yang ada di kantor ini sudah kita laksanakan. Pemilahan berkas yang dapat ditindaklanjuti dan yang tidak ditindaklanjuti ini kami sudah laksanakan. Pemilahan dari poin 2 dari poin 2 untuk berkas yang siap dan diserahkan kami sudah juga laksanakan. Terus selanjutnya mengkoordinasikan dengan RT dan RW serta kelurahan terkait berkas yang belum diproses sertifikatnya dengan membuat daftar nama, menganalisa dan mencocokkan data dengan data masyarakat, terus berkoordinasi dengan RT RW untuk menyusun data peserta baru. Inilah di minggu terakhir paling penting Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu dari sekarang bisa melakukan apa-apa yang kita minta, mana yang belum selesai dengan menyusun nama berdasarkan bukti dari berkas penerimaan di BPN. Nanti kita lakukan itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena yang kita inventarisasi sekarang ini akan kita selesaikan di bulan Maret. Digeser Bu, ini Bu Lia. Bapak Ibu lihat itu ada warna biru, minggu keempat hari Kamis, kami akan menyerahkan sertifikat ini di situ. Jadi Bapak Ibu kerjasama yang kerasnya itu adalah di minggu ini, di minggu keempat bulan Januari ini. Untuk kami mendapatkan dana
data, mengamankan data untuk mengajukan target kepada Pemprov, kepada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini kenapa timeline ini saya dulukan tampil, karena Bapak Ibu mohon kerjasamanya karena waktunya yang sangat mepet untuk memberikan data mana yang belum selesai, ya, terus mana yang akan memohon sebagai berkas baru. Itu mungkin yang paling penting. Kembali ke poin Bu Aulia, tadi di poin berapa tadi kita? Ya, tadi kita di sini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bagaimana PTSL di Jakarta Utara. Baik, saya untuk huruf acat A besar, kita bicara dulu tentang jumlah bidang. Ternyata jumlah bidang di DKI kita di Jakarta Utara kita punya data sebanyak 326.981 bidang. Dan untuk yang sudah bersertifikat sebanyak 323.632 bidang, sehingga bidang tanah yang belum bersertifikat jumlahnya 3.349 bidang. Ini berdasarkan catatan di data elektronik kami. PTSL yang lalu di Jakarta Utara, ya, kita pernah punya target peta bidang yang sudah diukur itu adalah 118.200. Itu sepanjang PTSL kita laksanakan di 2017, 2018, 2019, dan 2021. Pemberkasan yang ada di masyarakat selama 5 tahun PTSL berjalan adalah 99.016 bidang. Sertifikat yang jadi itu, ya, K1 yang jadi itu sebanyak 61 bidang, 1.000 bidang, 356. Jadi masih ada sebenarnya berkas yang ada di masyarakat yang mungkin Bapak Ibu sering bertanya kepada BPN, itu ada 38.230 bidang. Ya, selanjutnya Ulia. Nggak bisa. Selanjutnya saya datang ke Jakarta Utara itu pada bulan Maret. Pada bulan Maret di minggu pertama, minggu kedua saya sudah banyak mendapat keluhan PTSL. Yang pertama sekali saya datang ke Semper Barat, Kelurahan Semper Barat, karena ada surat ke Presiden terkait keluhan PTSL. Di sini saya hadir di waktu sahur ke Pak Ketua RW Pak Dali. Saya sampaikan, saya kepala BPN, jangan kirim keranda ke kantor saya karena PTSL akan diselesaikan oleh saya sebagai kepala kantor yang baru. Terus kedua, ada masyarakat Marunda juga mau protes terhadap PTSL. Saya dudukan, saya terima, saya mediasi, artinya PTSL-nya masalahnya apa, dan alhamdulillah keluhan dari masyarakat Marunda bisa diselesaikan lah apa maunya. Selanjutnya di bulan April saya menyerahkan sertifikat di Kecamatan Cilincing terhadap protes-protes yang saya sampaikan yang terdahulu itu, dan saya berjanji akan menyelesaikan PTSL. Selanjutnya, saya melakukan analisa dan kajian dalam pelaksanaan PTSL tahun 2022, di mana hasilnya adalah kita punya target 500, tetapi hasil dari sertifikat kita sebanyak, Bapak lihat K1 sebanyak 713. Jadi kita selesai melebihi daripada target. Mungkin kurang lebih 40% lebihnya ya. Jadi alhamdulillah. Akhirnya saya mempelajari permasalahan PTSL yang ada di Jakarta Utara. Selanjutnya, saya berpikir untuk melakukan percontohan penuntasan PTSL di Kelurahan Semper Barat yang saya datangi yang lalu pada sholat subuh. Akhirnya kami kerjasama dengan Lurah, dengan Pak RT, Pak RW untuk menginventarisasi sebenarnya bidang tanah yang belum selesai itu berapa. Pak RT, Pak RW menyampaikan bahwa bidang tanah yang belum selesai di Semper Barat itu ada 514 bidang.
Terus kami analisa ternyata dari 514 itu ada bidang tanah yang double sehingga yang disampaikan oleh masyarakat adalah 513 bidang. Di BPN kami juga sama menginventarisasi, kami menemukan 24 bidang di luar daripada list dari masyarakat sehingga total ada 537 bidang ya yang didatarkan oleh masyarakat Semper Barat di kota kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Utara. Penyelesaian dari 537 bidang ini terdiri dari 311 bidang selesai sertifikatnya, ada 67 bidang yang harus didaftar ulang di tahun ini, dan 159 bidang itu saya kembalikan kepada masyarakat. Karena apa? Karena memang tidak mungkin diteruskan bidang tanah ini ada berdiri di tanah asetnya orang. Nah, pola-pola percontohan ini yang harus dilaksanakan oleh semua kelurahan, semua RT, semua RW, ya. Dengan tidak banyak bicara adalah aktif, mana yang belum, mana yang sudah. Yang pasti adalah hanya bidang tanah yang tidak bermasalah bisa jadi sertifikat. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu kami serius, jadi saya dalam 7 bulan ini membangun untuk menepati janji kantor pertanahan Jakarta Utara untuk penuntasan PTSL. Di lantai 5 ini kami perbaiki sebagai ruang penyimpanan fisik berkas PTSL yang belum selesai. Terus di gambar 2 ini Bapak lihat ada ruang untuk proses penyelesaian PTSL. Terus di basement juga mungkin Bapak bisa rasakan itu adalah ruang untuk komunikasi, konsultasi, dan penyerahan hasil daripada PTSL. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengurus PTSL, datanglah ke kantor kami itu mulai pukul 13. Karena pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang itu adalah hak masyarakat yang bermohon rutin. Jadi Bapak Ibu kami layani di atas jam 12 setelah selesai istirahat jam 13. Dalam kurun waktu 7 bulan saya di Jakarta Utara, saya terus membimbing, bekerja sama dengan tim kerja, anggota kami, karyawan-karyawati, kantor pertanahan Jakarta Utara. Bapak Ibu bisa lihat tuh gambarnya, kami melakukan koordinasi, terus walaupun kami menjalankan umroh, kami juga tetap koordinasi untuk penyelesaian Semper Barat waktu itu. Ya, selanjutnya. Selain itu, keberhasilan percontohan Semper Barat, Bapak Ibu adalah tidak lepas dari kolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan jajarannya. Bapak Ibu lihat, ini adalah koordinasi kami. Tolong bisa nggak lihat ini, Pak Lurah Semper Barat ada nggak nih? Pak Lurah Semper Barat, videonya nggak bisa nampak. Nggak bisa. Mana? Bisa beralih ke video enggak? Ya, Pak Ya Lurah. Pak, Kelurahan Semper Barat. Ya, Pak Lurah Semper Barat. Terima kasih, tolong disampaikan ke forum ini. Kenapa Bapak ini melayani Semper Barat dan berhasil menyelesaikan apa yang yang dimintakan oleh masyarakat Semper Barat. Coba Pak disampaikan, Pak. Izin Bapak, Pak Lurahnya sedang dalam perjalanan, sebentar lagi hadir. Saya mewakili beliau dulu, tapi nanti beliau hadir sedang sedang OTW ke kantor kok Pak. Jadi Baik. mungkin nanti nunggu Pak Lurah datang aja ya Pak ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Baik, nah oke, Siap sekarang dari Pak. masyarakat nih. Masyarakat Semper Barat siapa yang hadir nih bisa menyampaikan apa yang dilakukan sebagai percontohan. Pak Dali ada nggak Pak Dali hadir? Atau Pak RW dari Semper Barat, bagaimana sampai dengan tuntasnya apa yang dimohonkan ini? Mic-nya dibuka, ada Semper Barat, warga? Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita kembali ke PowerPoint kita. Artinya Bapak Ibu tidak kita banyak bertanya tentang bagaimana, mengapa dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah berkas lengkap, tidak masalah. Kekurangan berkas lengkapi, kerjakan.
Dan akhirnya Semper Barat itu selesai hanya 1 bulan sebanyak 514 bidang dan selesai 311 bidang itu. Jadi percaya kepada Pak Lurah, percaya kepada BPN, percaya Wali Kota bahwa penyelesaian ini akan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan yang direncanakan. Jadi intinya adalah percaya dan bekerja sama. Ini adalah namanya kolaborasi. Jadi kita bekerja sama langsung, transparan, terbuka, apa masalahnya selesaikan. Lanjut, Bu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan mulai hari ini, dan ini sudah dilakukan oleh kantor pertanahan, yaitu menghimpun berkas fisik. Ini sudah dilakukan. Ini yang harus dilakukan dalam rangka penuntasan. Yang kedua, selanjutnya adalah menganalisa. Ini kolaborasi kita antara Pak RT, warga, RW adalah mengumpulkan bukti penerimaan berkas yang ada di masyarakat dan disusun berdasarkan nomor, nama, dan RT RW. Selanjutnya kita identifikasi, kita olah dengan berkas fisik yang ada di kantor pertanahan atau di BPN. Nanti kita ketemukan, kita selesaikan. Nah, itu yang tadi itulah yang dilakukan di Semper Barat. Selanjutnya kita akan memilah bahwa berkas yang bisa diproses mana, berkas yang tidak bisa diproses atau kita kembalikan itu mana. Nah, yang tidak diproses ini ya mudah-mudahan jalan keluar oleh Pemprov DKI dan BPN, yaitu dengan gugus tugas penyelesaian masalah pertanahan. Jadi tidak diam, ini harus bagaimana ini tumpang tindih ini. Sementara Bapak dan Ibu sudah hidup lebih dari 20 tahun di tanah itu. Karena hubungan hukum antara tanah dan subjeknya itu harus jelas Bapak Ibu. Selanjutnya setelah berkas yang tidak diproses kita analisa, kita kerjakan, kita proses, kita selesaikan sertifikatnya, dan sertifikat jadi kita serahkan. Nah ini Pak RW 10 nih kalau nggak salah ini yang menerima sertifikat ini. Selanjutnya terhadap petugas-petugas juga saya sudah sampaikan di sini, petugas berdasarkan kecamatan, petugas berdasarkan kelurahan, dan ada nomor teleponnya. Nanti setelah ini Bapak Ibu petugas dari BPN akan menghubungi ke kelurahan dan juga berkoordinasi dengan Pak RT, Pak RW. Nah ini sudah ada kontaknya. Selanjutnya, bagaimana dengan berkas baru? Jadi kita akan menghubungi Pak RT, Pak RW, melakukan inventarisasi bagi yang belum pernah mengajukan pendaftaran tanah kepada Pak RT, Pak RW, dengan melampirkan apa sih? Fotokopi KK, fotokopi PBB, dan bukti perolehan tanahnya. Lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus menunjuk petugas barangkali ya. Kita akan bimbing Bapak Ibu oleh petugas yang tadi disampaikan di atas, yaitu melakukan entry dari berkas yang Ibu mohon. Jadi kita bicara pemberkasan. Jadi merangkum, melakukan entry di dalam komputer. Nah, hasil daripada entry itu adalah berkas-berkas lampiran yang untuk pengajuan PTSL. Nah, seperti ini. Bapak Ibu penuhi tanda tangan saksi-saksi, Bapak Ibu penuhi tanda tangan kiri kanan, Bapak Ibu lengkapi dengan materai ini sehingga berkas di masyarakat itu sudah lengkap ya dengan segala belangko-belangko permohonannya berawal dari rangkuman yang tadi. Selanjutnya setelah berkas lengkap, langkah pertama adalah yang belum diukur kita ukur ya. Yang belum lengkap data yuridisnya dilengkapi. Nah, selanjutnya adalah proses pemberkasan masuk ke dalam sistem KKP. Bapak Ibu, kalau kemarin tanda penerimaan berkas itu hanya tanda penerimaan, tetapi yang saat ini ya penerimaan berkas itu adalah SPS seperti permohonan rutin, di mana ada bukti penerimaan berkas, di situ ada nomor berkasnya. Nah, nomor berkas ini ya bukti penerimaan berkas ini Bapak Ibu jangan hilang, karena ini harus ditukar ketika sertifikat jadi. Jadi ini bukti penukarannya itu dari SPS, ini diberikan. Bapak Ibu menerima sertifikat, selanjutnya Bapak Ibu menandatangani penerimaan berupa formulir 301A itu. Ya. Itu berarti tuntas selesai.
Nah, ini Bapak Ibu, setelah berkas masuk ke dalam sistem KKP, kita akan lakukan panitia A. Panitia A ini adalah untuk membuktikan siapa pemilik bidang tanah tersebut dan benar enggak bidang tanah tersebut sesuai dengan data fisik atau peta bidang. Nah, kalau data fisik atau peta bidang ini sudah benar, maka kami proses. Kami proses ya. Kami proses sehingga kita akan proses bagaimana setelah panitia itu diumumkan, terus kita teliti berkasnya dan kita proses menjadi sertifikat. Ya, Bapak Ibu. Nah, kembali ke timeline yang tadi Bapak Ibu. Pekerjaan 1 tahun ini kita bagi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Target 3 bulan pertama ini kami akan menyerahkan sertifikat ya. Yang Bapak Ibu ajukan itu adalah di bulan 3 minggu keempat. Insya Allah yang jadi ini langsung kita serahkan, maka silakanlah berlomba-lomba untuk pemberkasan. Intinya target pertama 3 bulan pertama ini berkas yang lalu belum selesai itu mana ya. Bapak sampaikan, Ibu sampaikan daftarnya dan buktinya. Nah, itu adalah prioritas yang kami selesaikan untuk di bulan Maret. Insya Allah selesai kalau kita kerjasama. Selanjutnya target kita ini mudah-mudahan terpenuhi, jadi minimal 1 tim itu adalah 500 ya, melebihi itu akan menjadi hal yang luar biasa. Nah ini ya. Jadi target di bulan ketiga ini adalah 30%, namun minimalnya 1 tim itu adalah 500 bidang. Pencapaian 500 bidang ini akan tidak bisa kalau tidak kita kerjasama dengan masyarakat Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan mimpi, ini adalah analisa kenapa kita bicara penuntasan. Ya. Kenapa bicara penuntasan? Memang seperti ini, analisa daripada Kepala Kantor terhadap PTSL yang ada di Jakarta Utara. Ini pekerjaan ini memang pekerjaan yang tidak mudah, tapi bisa kita selesaikan. Ya. Itu dengan kolaborasi antar siapa, Pak Wali Kota dan jajarannya serta masyarakat melalui Pak RT, Pak RW-nya. Jadi itu mungkin apa yang disampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu, di ruangan saya ini seluruh pendukung dari tim penyelesaian PTSL ini hadir di sini. Di sini ada pendamping, yaitu yang mendampingi tim-tim PTSL, tim 1 sampai dengan tim 5. Baik, ini saya perkenalkan, pendamping tim 1 hadir. Nah, ini Pak Asep, Bapak Ibu, ini menangani Kecamatan Cilincing. Ya, ini yang memantau nanti. Dan ketua timnya Pak Yayan, silakan berdiri. Ini Pak Yayan yang nanti menyelesaikan Cilincing, nanti Bapak Ibu berkoordinasi. Nah, sekarang tim 2 pendampingnya Pak Marta, ini tim 2 ya, silakan Pak Marta. Ketua timnya tim 2, nah ini Pak Hari. Ini seperti anak SMA Bapak Ibu wajahnya. Sebutin Pak, tim 1 itu apa aja? Kecamatan Cilincing. Cilincing aja. Biar mereka tahu kan. Sambil disebutkan. Ya. Tim 2 jaringan. Ya. Tim 2 ini Kecamatan Penjaringan ya. Terus selanjutnya adalah pendamping tim 3. Silakan. Ini namanya Ibu Suli ya, Ibu Suli. Silakan. Ya. Wilayahnya mana Bu Suli? Ini Kecamatan Tanjung Priuk. Ketuanya? Nah, Pak Wahyudi ini ya, Pak Wahyudi Tanjung Priuk. Nah, ya. Selanjutnya tim 4. Pendamping? Tidak. Oh ya. Ini Pak Andi ya. Pak Andi ya. Wilayah mana Pak Andi? Pademangan. Kelapa Gading. Pademangan dan Kelapa Gading, dan ketua timnya ya. Ya. Ya, lelaki kalem, berbahaya. Ya, Pak Paulus ya. Namanya Pak Paulus, Pak, ketua tim 4 ya. Terus tim 5 pendampingnya. Oh ya, tidak hadir ya. Ada ke Jogja, ibunya sakit, ibunya Pak Satria. Silakan berdiri Pak Dana.
Ini Pak Dana, wilayah Koja dan Kepulauan Seribu. Ya. Nah ini tadi saya rapat dengan Pak Dana. Jadi bulan 3 minggu keempat, insya Allah kita akan menyerahkan sertifikat di Pulau Seribu. Jadi saya stressing Pak Dana untuk memperbanyak hasil daripada pendaftaran tanah PTSL di Pulau Seribu. Pak Menteri. Ya, insya Allah Pak Menteri akan menyerahkan sertifikat di sana. Jadi marilah kita berlomba-lomba Pak RT, Pak RW untuk penyelesaian terbanyak di awal tahun. Jadi di awal tahun itu adalah di 1 bulan pertama, sehingga bulan Maret kita selesaikan banyak. Yang terakhir yang berbeda di tiap tahun PTSL adalah adanya kalau ada kesalahan daripada hasil sertifikat. Maka saya menunjuk Bu Nani, silakan berdiri Bu Nani. Nah, ini Bu Nani. Saya tugaskan Bu Nani ini karena untuk menghadapi orang-orang marah. Jadi orang marah melihat orang cantik pasti tidak marah. Saya berikan wanita karena nggak mungkin wanita dimarah-marahin sama Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi itu. Jadi selain selain sertifikat ini selesai, kalau sertifikat ini salah, langsung maju cari Bu Nani dan anggotanya untuk langsung diperbaiki. Ya, Bapak Ibu sangat jelas sekali. Jadi kerja kerasnya adalah minggu ini, Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW. Anggota saya akan turun ke lapangan ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah untuk menghimpun data. Berapa sih sebenarnya yang belum selesai? Berapa yang baru mau didaftarkan lagi. Jadi ada waktu libur besok, Sabtu Minggu, silakan Bapak Ibu mendata Pak RT, Pak RW-nya. Sehingga kami bisa mengajukan berapapun berkas yang belum selesai akan kita ajukan ke Kanwil BPN DKI. Saya terima kasih karena pendanaan ini bukan dari ATR BPN, tetapi dari hibah dari dana Pemprov ke Kanwil DKI. Jadi sangat luar biasa kolaborasi ini, kolaborasi yang tentu sangat kompak dengan percontohan di Semper Barat. Ya, Pak Lurah Semper Barat sudah hadir. Pak Lurah Semper Barat apa sudah hadir? Hadir. Pak Lurah, pertama saya aturkan terima kasih Bapak percaya terhadap program PTSL penuntasan di Semper Barat. Ya, sebagai ngomong. Ya. Sebagai pilot project penuntasan ini, silakan kiat apa Pak Lurah sehingga masyarakat ini bisa bekerja sama, masyarakat ini menerima sertifikat tuntas dan berbahagia pada akhirnya. Silakan Pak Lurah. Terima kasih Pak Kakan. Pada prinsipnya dari pihak kelurahan bekerjasama dengan para ketua RW dan RT, sama-sama kita saling bahu-membahu, saling berkoordinasi dalam rangka penyelesaian percepatan sertifikat di wilayah Kelurahan Semper Barat dengan didukung oleh data-data yang valid, data-data yang baik, dan saya selaku lurah siap membantu dan siap menandatangani sebagai panitia anggota untuk melancarkan kegiatan PTSL di wilayah Kelurahan Semper Barat ini. Mudah-mudahan di tahun ini seluruh warga masyarakat di Kelurahan Semper Barat mempunyai sertifikat. Demikian Pak. Ya, Pak Lurah, kiat apa yang disampaikan untuk masyarakat? Yang pertama, yang kedua untuk teman-teman lurah yang lain terhadap PTSL ini, yang Bapak rasakan yang lalu, Pak. Kiatnya yaitu kita berkoordinasi, Pak, berkoordinasi dengan para ketua RW, ketua RT, dan warga juga, serta para tetangga kiri kanan yang sama-sama bisa menjadi saksi, bisa menjelaskan lokasi-lokasi di wilayah sertifikatan tersebut, Pak. Ya, untuk Pak Lurah, teman-teman Bapak, sahabat Bapak yang lain, bagaimana terhadap pelayanan PTSL sehingga Bapak mau menandatangani risalah panitia A, sehingga tanpa ragu, mungkin karena Bapak yakin bahwa data yang disampaikan ini adalah valid dan benar. Ya Pak, saya tidak ragu-ragu lagi karena sudah ada tanda tangan dari Pak RT,
berikut stempelnya, tangan dari Pak RW, berikut stempelnya, dan para saksi-saksi yang ada di pernyataan tersebut. Demikian, Pak. Ya, jadi Pak Lurah yakin penuh terhadap itu ya. Alhamdulillah Pak Lurah, saya atas nama Kementerian ATR BPN juga sangat berterima kasih. Bapak percaya terhadap program ini dan program ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Dan kita dengan adanya program pendaftaran tanah PTSL tuntas, tentu kita akan menjadi kota yang lebih baik, kota yang lebih tertib, kota yang ekonominya berjalan baik ya, karena dengan sertifikat, kota yang kedepannya akan lebih makmur dari saat ini. Demikian Pak Lurah. Ya, apresiasi untuk Pak Lurah. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ini ada warga Semper Barat, Pak RW yang hadir. Moodnya dibuka, ada nggak Pak Lurah? Pak RW 1, itu bisa ngomong nggak? Iya. Pak RW sekarang. Siap, Pak Lurah. Oke, Pak RW 1 ada nggak Pak Lurah? Ada. Pak Dahlia. Pak Dali, itu di Jum. Di kelurahan di Jum. Kali Iya. Di kelurahan Pak lantai 2. Dali hadir. Iya, buruan. Bentar Pak, lagi naik. Lagi naik. Mana Pak Dalinya? Lagi naik. Nah, Lama dia nih. RW, tungguin Pak RW. ini. Wah, Assalamualaikum. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Kakan sehat. ya, Pak Dali gimana Timnya kabar? hebat, timnya. Ya, Timnya luar biasa. ya, Iya. ya. Apa namanya Bapak Ibu yang ada di Zoom semuanya, inilah Pak Dali, Pak RW 1 ya. Ya, yang bersurat kepada Presiden menurunkan kepala dan Kakanwil. Pak Dali, pertama, ya, Siap, Pak Kakan. kiat Bapak ketika saya datang sahur ke tempat Bapak. Terus kenapa Bapak yakin kepada kepala kantor ini akan menyelesaikan PTSL ini, dan alhamdulillah untuk kelurahan Bapak kan sudah membuktikan. Ya, bukti daripada percontohan di Semper Barat ini akan menjadi dasar pelaksanaan saya untuk kelurahan yang lain penuntasannya. Kenapa Bapak nurut sama saya, percaya sama saya, Pak? Baik, terima kasih Pak Kakan Jakarta Utara yang ganteng, gagah, perkasa. Saat ini saya mendampingi Pak Lurah. Awalnya dari satu keresahan masyarakat yang sangat besar, sehingga saya termotivasi untuk menjadi satu penggagas, motivator bagaimana caranya PTSL di 2018, 19, dan 21 bisa selesai. Walaupun usia saya baru beberapa bulan jadi ketua RW. Akhirnya kami dan beberapa teman menggagas untuk melakukan tabur bunga di kantor BPN Jakarta Utara. Karena saya anggap memang pantas. Toh PTSL udah mati lama, kita baru sempat nyekar sekarang gitu. Nah, akhirnya berawal dari situ, saya lihat kehadiran Pak Kakan subuh-subuh ke tempat tinggal kami. Tentu ada satu harapan pencerahan bahwa kami akhirnya pasti PTSL di Jakarta Utara akan selesai. Dan kehadiran Pak Kakan mengobati luka lama yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh obat. Akhirnya tahap demi tahap PTSL ini diselesaikan dengan tim yang sangat luar biasa. Yang awalnya timnya terseok-seok, ada satu. Kami ini pemohon saat itu Pak, seperti orang yang sedang hanyut. Jadi semua orang yang punya suara terkait PTSL dipegang. Ada ucapan apapun dari pegawai BPN dipegang. Nah, kami semakin lama semakin hanyut, semakin jauh. Akhirnya kami kehilangan jejak. Kehadiran Pak Kakan beserta dibentuknya tim yang baik bisa menyelesaikan PTSL di tahun 2023 kemarin, dan sekarang adalah penuntasan penyelesaian PTSL. Kami patut dan harus berterima kasih kepada seluruh pegawai BPN Jakarta Utara,
berikut juga Pak Menteri dan seluruh tim yang sangat luar biasa Pak, yang mungkin tidak terjadi di seluruh Indonesia lainnya, dan ini hanya terjadi di Jakarta Utara. Kehadiran Pak Taufik, kalau di kalimat pengajian penutup biasanya diawali dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu doa penutup. Pak Taufik kehadirannya harus menjadi penutup persoalan BPN yang ada di Jakarta Utara. Itu maknanya Taufik yang ada. Ya, baik Pak Dali. Ini saya menjadi berbunga, tapi mudah-mudahan berbunganya saya bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua tim saya. Jadi hal yang salah dari Pak Dali itu menyatakan bahwa Pak Taufik ini hanya kerja sendiri. Betul. Jadi Taufik ini tidak kerja sendiri. Semuanya oleh komponen kantor pertanahan ini. Betul awalnya. Semper Barat akan tuntas. Tuntas ini baru 80%, 20%-nya tahun ini. Bukan hanya Semper Barat, maka Jakarta Utara akan tuntas PTSL-nya di tahun ini. Betul. Jadi harus disampaikan, diingatkan bahwa bidang tanah yang tidak bermasalah saja yang akan menjadi sertifikat. Tetapi tumpang tindih atau apa itu belum bisa kami selesaikan karena memang tidak mungkin kami untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan pemerintah yaitu ATR BPN dan Pak Gubernur barangkali ya kita ada ini mungkin gugus tugas penyelesaian masalah pertanahan itu nanti ya. Jadi betul. Sabar, kita kerjakan yang mudah dulu. Baik, betul. Bapak Ibu, apa yang disampaikan warga yang diwakili oleh Pak Dari, Pak Lurah tadi ini adalah kolaborasi yang luar biasa dan dibuktikan dengan adanya penyelesaian di Kelurahan Semper Barat. Betul. Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak usah banyak bertanya, laksanakan apa yang pernah dilaksanakan di Semper Barat. Baik, betul. Ya, jadi petugas kami akan turun ke lapangan ya menemui Bapak Ibu mana berkas yang belum selesai, mana berkas yang belum didaftarkan akan tuntas. Tapi mari kita buktikan kerjasama yang luar biasa kita ini di triwulan pertama. Karena ada tantangan Pak Menteri akan memberikan sertifikat di 3 bulan pertama ini di Kepulauan Seribu pada bulan 3 minggu keempat hari Kamis. Bayangkan kita sudah tahu waktunya, maka kita harus bekerja mulai dari sekarang. Ya, Bapak Ibu, ini ada chat, coba dibuka chat. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu saya jawab, biar nemui aja petugas saya di lapangan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Halo, langsung aja sampaikan. Dan kita langsung selesaikan apa masalahnya, kita cari solusinya, selesaikan. Baik. Siap. Ya, saya kira itu barangkali pertanyaannya langsung saja disampaikan kepada petugas kami. Sudah 45 menit barangkali sosialisasi ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap percaya kepada pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ada Pak Wali Kota dan jajarannya, ada Kementerian Agraria jajarannya, juga ada Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat semua di sana. Jadi buatlah PTSL di Jakarta Utara yang luar biasa, berbeda dengan di kota kabupaten yang lain, tidak banyak bicara, tuntaskan. Ke depan kita akan punya Jakarta Utara yang lebih baik daripada yang lain. Setuju ya Bapak Ibu ya? Siap. Pak Kakan mohon izin pesan moral, kalau udah jadi Kepala BPN RI jangan lupa Semper Barat Jakarta Utara. Oh iya siap. Jangan lupa Semper Barat. Ya, jangan lupa Semper Barat. Jam 13 ditunggu tahu goreng dan tempe gorengnya. Siap. Tahu goreng siap. Siap. Baik, kita sudah mulai penghujung waktu sosialisasi ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, kehadirannya. Kembali lagi, percayai kami akan menuntaskan, dorong kami dengan semangat. Jauhi apa-apa yang menjadi pelanggaran di dalam ini. Kita akan lakukan transparansi, kita lakukan keterbukaan. Tetapi Bapak Ibu, kita orang Jawa, ya. Petugas saya tolong beri makan dan minum ketika di lapangan. Dan kalau dapat kirimin makanan ke sini karena kami bekerja, ya, Bapak Ibu. Jangan ini juga dilaporkan nanti. Pak Jaksa juga ada di sini dan membolehkan kemarin di sambutannya, ya kalau makan minum silakan gitu ya. Baik Bapak Ibu, sudah pada penghujung waktu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tapi akan saya tutup dulu dengan pantun Bapak Ibu. Sebelum pantun Pak Kakan, sebelum pantun.
Apa itu? Izinkan kami menyebutkan bahwa tim yang dibentuk oleh Pak Kakan saat ini yang ditunjuk dipercaya oleh Pak Lurah, izinkan kami menyebutnya sebagai volunteer, boleh Pak? Oh boleh, nanti saya undang untuk volunteer tuh Pak. Jadi Siap. Bapak dengan tokoh masyarakat ada satu di tiap kelurahan. Karena Siap. saya baru mendapatkan data, nanti saya SK-kan, saya undang tersendiri. Siap. Bagaimana kolaborasi dengan masyarakat dengan Pak Lurah ini? Karena Siap. tanpa itu kekuatan kita kan hanya satu. Kalau ini kekuatan 3 pasti tuntas. Tas. Siap. Ya. Siap, Mas. Makasih Pak Kakan, makasih Pak Wali Kota, makasih semuanya. Ya baik, saya tutup dengan pantun ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan cocok. Itu mic-nya dibuka semua aja. Ya, udah. Mudah-mudahan dijawab. Cakep. Cakep. Ya. Belum. Belum. Ya. Ya, kirain udah. Oh belum. Ya. Ke Pulau Seribu rame-rame berekreasi. Cakep. Berenang bersama dikejar ikan pari. Wah, Cakep. Pemkot dan Kartah bersinergi dan berkolaborasi. Cakep. Maka hasilnya sertifikat PTSL pastilah jadi. Amin. Luar biasa, mantap Pak Kakan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sosialisasi ini adalah bahan bakar untuk kita menuntaskan PTSL dan lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, lebih baik, dan masyarakat gembira, senang, dan Jakarta Utara lebih maju dan lebih canggih dari yang sekarang. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.